Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa memulai kajian rutin kita pada malam Sabtu ya. Setelah kita libur sejenak karena menghadapi hari raya Idul Fitri, dan alhamdulillah kita sudah selesai merayakan bersama keluarga kita, kerabat, dan teman-teman kita. Maka kita harus memulai kembali rutinitas kita. Jangan terlalu lama untuk libur atau istirahat, karena dikhawatirkan untuk memulainya kembali agak susah dan berat. Terlebih hati kita kalau banyak lalainya atau banyak istirahatnya, dikhawatirkan hati ini akan sekarat. Innal quluba la tasda kama yasda'ul hadid. Sungguhnya hati ini bisa berkarat sebagaimana besi ketika tertimpa air atau besi itu didiamkan lama, maka besi itu akan berkarat ya. Maka bagaimana agar hati kita tidak berkarat? Hendaknya kita senantiasa mengingat kematian ya, zikrul maut wa tilawatul Quran, dan senantiasa membaca Al-Quran. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hati. Kenapa? Karena hati ini merupakan penggerak ya kita semua ya. Jika hatinya baik, insyaallah amalan-amalan yang akan ditimbulkan dari jasad kita ya, juga akan baik ya. Namun kalau hatinya rusak, amalan yang ditimbulkan pun akan rusak. Nantiasa kita ingatkan dengan hadis Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Kalau segumpal darah ini baik, insyaallah semuanya baik. Kalau segumpal darah ini rusak, maka amalan yang ditimbulkan pun akan rusak. Apakah namanya? Yaitu hati ya. Sebelum Idul Fitri kita sudah menyelesaikan tentang amalan-amalan yang menjadikan hati kita baik. Kurang lebih ada 12 amalan yang sudah kita bahas. Oleh karena itu, kita tidak cukup hanya sekedar amalan-amalan yang menjadikan hati kita baik, tapi kita juga harus mengetahui perusak-perusak hati itu ya. Karena ada juga sahabat yang bertanya tentang keburukan. Kalau pada umumnya para sahabat bertanya tentang kebaikan, namun ada salah seorang sahabat yang bertanya tentang keburukan. Kenapa? Tujuannya agar kita tidak terjatuh pada kejahatan atau keburukan tersebut. Nah, kita pun mengetahui amalan-amalan yang dapat merusak hati, tujuannya agar kita tidak memiliki sifat itu.
Maka insyaallah amalan yang dapat merusak hati yang pertama kita akan bahas pada malam hari ini, yaitu sifat at-taraf. At-taraf ini mungkin jarang kita dengar, tapi insyaallah nanti kita akan mengetahui apa itu definisi dari taraf itu ya. Ini merupakan penyakit hati yang berbahaya ya. Kalau dimiliki oleh seorang, apalagi menyebar di masyarakat, ini sangat bahaya sekali. Oleh karena itu kita harus mengetahui definisinya, kemudian apa sih keburukan-keburukan yang timbul dari sifat ini ya, dan bagaimana kita mengobatinya atau mencegah dari sifat ini ya. Maka kita yang pertama harus mengetahui pengertian dari at-taraf atau at-tarfu fil lughah. At-tarafuh, makna at-taraf dalam bahasa, dari segi bahasa, yaitu at-tarafuh yang artinya at-tawassu' fin ni'mah. Artinya tawassu' fin ni'mah ini dia punya keluasan dalam nikmat ya. At-taraf diartikan at-tawassu' fin ni'mah, jadi punya kelebihan dalam nikmat ya. Yuqalu atrafa fulanun fahuwa mutraf ya. Ketika ada orang yang berlebih-lebihan dalam menggunakan nikmat ya, maka dia itu disebut al-mutraf atau mutraf. Dan sifat ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran ya. Sifat at-taraf ya, di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 33, wa atrafnahum fil hayatid dunya. Wa atrafnahum fil hayatid dunya. Yang mana ayat sebelumnya itu fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kaumnya ya, an i'budullaha, untuk menyembah Allah, malakum min ilahin ghairuh ya. Kemudian kaumnya mengatakan kepada Rasulnya mengatakan kepada kaumnya, malakum min ilahin ghairuh, kenapa kalian itu menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Afala tattaqun, apakah kalian tidak takut ya. Wa qala al-mala'u min qaumihi, maka ada orang yang memiliki kedudukan dari kaumnya mengatakan, wa qala al-mala'u min qaumihi alladziina kafaru, yang kafir, wa kazzabu bi liqa'il akhirah, dan dia mendustakan perjumpaan akhirat atau hari akhirat, wa atrafnahum fil hayatid dunya, kemudian dia bermegah-megahan dalam kehidupan dunia, ma hadza illa basyarum mislukum, orang ini adalah manusia biasa seperti kalian, ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Rasul ini makan dari apa yang kalian makan, minum dari apa yang kalian minum ya. Di dalam ayat ini, dalam surat Al-Mu'minun sebutkan wa atrafnahum fil hayatid dunya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka untuk bermegah-megahan atau bermewah-mewahan dengan kehidupan dunia. Jadi nanti at-taraf ini artinya dia bermewah-mewahan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Hud juga disebutkan kalimat ini. Dalam surat Hud ayat 116. Ya. Falaula minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum
wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Yang artinya, maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada diri mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu, itu orang-orang zalim ya, mengikuti kenikmatan yang ada pada diri mereka. Mereka bermegah-megahan, mereka bermewah-mewahan dengan nikmat yang ada pada diri mereka. Wa kanu mujrimin, dan sesungguhnya orang-orang itu adalah orang-orang yang berdosa. Nah, jadi sifat at-taraf ini adalah sifat yang buruk, yang tercela, yang tidak boleh dimiliki oleh kita sebagai seorang mukmin. Kemudian juga dalam surat Anbiya juga disebutkan kalimat ini, warji'u ila ma utriftum. Ya. Warji'u ila ma utriftum. Yang mana ayat sebelumnya disebutkan la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Ya. Artinya janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik supaya kamu ditanya. Ya. Jadi ma utriftum ini nikmat yang berlebihan. Taraf jadi bermegah-megahan dengan nikmat, bermegah-megahan atau bermewah-mewahan. Kemudian juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 64, akhadna mutrafihim hatta idza akhadna mutrafihim bil adabi idza hum yaj'arun, hingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta-merta mereka memetik meminta tolong. Jadi al-mutraf ya, orang-orang yang bermegah-megahan dengan nikmat ya, ini dilarang dan dicela baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Wa humul mawsufuna biqauli subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Nah, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Jadi seorang itu apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memuliakannya, Allah memberinya nikmat, maka manusia banyakkan mengatakan fa yaqulu rabbi akraman. Allah telah memuliakan. Tapi kalau Allah uji, kemudian Allah takdirkan rizkinya kurang, ya, fayaqulu rabbi ahanan, dia akan mengatakan Tuhanku sedang menghinakanku. Ya. Ini sifat dari orang-orang yang al-mutraf itu, al-mutraf. Maka secara istilah, kalau tadi secara bahasa at-tarafuh, secara istilah ini huwa mujawazatu haddil i'tidal bi ni'mah, yaitu orang-orang yang melampaui batas dalam menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam ibadah pun kita tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi dalam menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita di masyarakat kita atau di tanah air kita juga sering menyaksikan orang yang menampakkan kemewahannya. Nah, banyak di media-media
saat ini banyak orang yang menunjukkan kemewahannya. Entah dia menunjukkan rumahnya yang bagus atau kendaraannya yang bagus. Nah, ini merupakan sifat dari at-tarafuh itu. Dan orangnya disebut al-mutraf, orang yang menunjukkan kemewahannya. Wal mutrafun idan humul ladzina abtaratuhumun ni'mah wa sa'atul 'aish. Jadi al-mutrafun yaitu orang-orang yang bermegah-megahan dengan nikmat. Wa harasu 'ala ziyadah minal maladzat wal malhiyat. Dan mereka senantiasa punya keinginan untuk menambah nikmat itu atau menambah kelezatan tersebut. Wasa'u ila bulughil ghayah fi anwa'is tarafuh minal ma'akil wal masyarib wal masakin wal maraqib. Dan ini bisa terjadi dalam beberapa hal, baik itu mereka bermewah-mewahan dengan makanan, minuman, atau tempat tinggal, atau tadi dengan kendaraan. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mencela sifat ini. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang memiliki sifat at-taraf ini, yaitu dalam beberapa tempat. Yang pertama, at-taraf min sifatiz zalimin wal kafirin, karena sifat ini merupakan sifat yang dimiliki oleh orang zalim dan orang-orang kafir. Jadi sifat ini dimiliki oleh orang-orang zalim dan orang kafir. Allah Azza wa Jalla fi wasfil kuffar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya tentang sifat orang kafir, yaitu wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Orang-orang zalim senantiasa mereka mengikuti, ya, atas apa yang ada pada diri mereka berupa kemewahan. Wa kanu mujrimin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, innallaha ta'ala akhbara anna alladzina zalamu anfusahum min kulli ummatin salafat fakafaru billah. Sungguhnya Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri pada setiap umat yang dahulu, maka faru billah, sungguhnya mereka itu adalah orang yang kafir kepada Allah. Ittabi'u ma anzaru fihi min ladzatid dunya fastakbaru an amrillah. Mereka senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti apa yang menjadikan hatinya condong terhadap dunia, ya. Fastakbaru an amrillah, akhirnya takabur terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencela sifat ini. Kemudian alasan kedua kenapa Al-Quran ini mencela sifat ini, alasan yang kedua adalah sababun li'azabil akhirah, karena merupakan sebab orang itu mendapatkan azab akhirat. Qala azza wa jalla fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, pengganti yang jelek. Adha'u salat, menyanyiakan salat, meninggalkan salat, ya. Wattaba'u syahwat, dan nantiasa mengikuti syahwatnya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka generasi itu kelak akan menemui kesesatan. Kenapa sebabnya? Karena sebabnya tadi dia bermegah-megahan terhadap nikmat
atau harta yang dia miliki. Qala Ka'ab al-Ahbar, wallahi inni la ajidu sifatal munafiqina fi kitabillahi azza wa jalla. Demi Allah, saya mendapatkan sifat orang-orang munafik di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, syarrabina lil qahwat tarraqina lis salawat. Mereka adalah orang-orang yang suka minum khamr. Jadi sifat munafik. Mereka orang-orang yang suka meninggalkan salat. La'abina bil Ka'bah, mereka suka bermain-main di sekitar Ka'bah. Mufratina fil ghadawat taraqina lil jumu'at. Dan mereka orang-orang yang suka meninggalkan jamaah atau salat Jumat. Tsumma ta'ala hadhil ayat, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Nah, jadi sifat at-taraf ini merupakan sebab orang itu mendapatkan azab akhirat. Kemudian yang ketiga, kenapa Al-Quran mencela sifat ini, yaitu sababun lil halaki fid dunya. Ini sebab kerusakan di dunia, ya. Karena merupakan sebab kebinasaan atau kerusakan di kehidupan dunia. Allah Azza wa Jalla, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarqudun la tarqudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Ya. Berapa banyak Allah binasakan suatu kaum, suatu penduduk negeri kanat zalimah, yang mana penduduk itu berbuat zalim. Wa ansha'na ba'daha qauman akharin, setelah Allah binasakan, Allah hidupkan kembali atau ganti kembali generasi yang baru. Wa ansha'na min ba'dihim qauman akharin. Ya. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarqudun. Ketika mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala, idahum minha yarqudun. Ketika penduduk negeri, suatu negeri baru merasakan, wah ini ada azab dari Allah Subhanahu wa taala, baru mereka pada berlari ingin meninggalkan negeri tersebut atau kampung tersebut. Maka Allah mengatakan la tarqudu warji'u, janganlah kalian keluar dari kampung itu atau janganlah kalian lari, warji'u, tapi kembalilah ila ma utriftum fihi, kepada kemewahan yang ada pada diri kalian atau pada negeri tersebut. Wa masakinikum, kembali kepada rumah-rumah kalian, la'allakum tus'alun, agar kalian semua ditanya. Nah, jadi menunjukkan kemewahan, ya, ini merupakan sebab kehancuran di dunia. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir menafsirkan ayat la tarqudu warji'u ila ma utriftum fihi, ay hadza tahakkumu bihim, ini merupakan ejekan, olokan bagi mereka. Ya. Ka'annahu qila lahum la tarqudu haribina min nuzulil azab, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian lari dengan turunnya azab. Ya. Warji'u ila ma kuntum fihi minan ni'mah, kembalilah ke rumah-rumah kalian, kembalilah ke kampung kalian dengan nikmat yang ada di situ. Kenapa keluar? Tadi sebelum turunnya azab mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sombong dengan nikmat-nikmat yang ada. Tapi ketika turun azab baru mereka pada berlarian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tarqudu warji'u, janganlah kalian lari dan kembalilah kepada nikmat yang ada pada diri kalian itu. Kemudian yang keempat,
Kenapa Al-Quran mencela sifat ini? Sababun lihalakil ghair. Ini merupakan sebab kehancuran orang lain juga. Ya, bukan hanya menghancurkan dirinya sendiri, tapi juga bisa merusak orang lain, bisa membinasakan orang-orang sekitar kita. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, atau menginginkan untuk membinasakan suatu desa, suatu kaum, amarna mutrafiha, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Nah, jadi kalau kita enggak menegakkan nahi mungkar, ya bisa jadi orang-orang yang punya harta, kemudian dia bermegah-megahan dengan hartanya, orang-orang ini akan membuat kerusakan. Ya, artinya kalau sudah mereka berbuat seenaknya, berbuat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siap-siap saja azab Allah Subhanahu wa taala akan turun, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan amarna mutrafiha, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, fafasaku fiha, ya, agar mereka durhaka, membuat kedurhakaan, membuat keonaran, ya. Fahaqqa 'alaihal qawlu fadarmarnaha tadmira, maka sudah sepantaslah berlaku terhadap perkataan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, jadi sifat at-taraf ini sangat bahaya, ya, bukan hanya membahayakan diri kita sendiri, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin membinasakan suatu kaum atau merusak suatu negeri, Allah akan membiarkan orang-orang yang hidupnya mewah untuk berbuat sesukanya. Setelah itu baru turun azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Al-Quran mencela sifat ini karena ini merupakan sebab lil qu'ud 'anil a'mal as-shalihah, menjadikan orang itu malas untuk berbuat amal soleh. Ya. Jadi sifat ini bisa menjadikan orang malas atau tidak mau melakukan amalan soleh. Qala Allah azza wa jalla fil mutrafin alladzina lam yutiqul jihad li shiddatil har wa'tadu dhilal amakin al-baridah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang mutraf ini, yaitu mereka yang tidak mau ikut berjihad di jalan Allah. Kenapa alasannya? Karena alasannya panas, li shiddatil har, karena panas yang begitu terik, ya. Wa'tadu dhilal, dan mereka senantiasa terbiasa dengan kehidupan yang mewah, dengan tempat yang sejuk. Jadi ketika ada seruan jihad, tentunya jihad itu di tanah yang lapang dan di bawah terik matahari, ya. Maka orang-orang yang punya sifat ini menjadikan dirinya itu tidak mau melakukan amalan-amalan soleh, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 81, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun, ya. Yang artinya orang-orang yang ditinggalkan, tidak ikut perang, mereka merasa gembira, senang gitu ketika mereka tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Orang-orang yang punya sifat tadi, ya, sifat at-taraf itu merasa senang, ya.
Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan kepada teman-temannya, la tanfiru fil har, janganlah kamu berangkat berperang dalam kondisi yang panas. Qul naru jahannam asyaddu harra, maka hendaknya kita mengatakan sesungguhnya api neraka jahanam itu lebih panas. Lau kanu yafqahun, seandainya mereka itu mengetahui. Nah, ini orang yang punya sifat at-taraf ini menjadikan dia tidak mau melakukan amalan soleh karena terbiasa hidupnya mewah, terbiasa nyaman, sehingga ketika diminta untuk berjuang, diminta berjihad, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang nyaman, akhirnya meninggalkan amalan yang mulia ini. Keenam, sebab yang keenam, Al-Quran mencela sifat ini adalah sababun lil i'tirad ala aqdarillah. Ini merupakan sebab menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Allah azza wa jalla, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia itu apabila diuji oleh Allah, ya, kemudian Allah memuliakannya, mengasih nikmat, maka manusia akan mengatakan rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, apabila Allah uji dia, faqadara alaihi rizqahu, dan Allah uji juga rizkinya, ya, fayaqulu rabbi ahanan, maka manusia akan mengatakan rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Ya. Ini sifat orang-orang yang memiliki sifat at-taraf ini dapat menjadikan dia tidak menerima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita dan memuliakan kita, ini adalah bagian dari takdir. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ternyata mengurangi rezeki kita, ini juga bagian dari takdir. Harusnya kita sebagai orang yang beriman menerima keduanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memudahkan rezeki kita, maka kita harus terima. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghinakan diri kita atau menyulitkan rezeki kita saat ini, maka kita pun harus menerima, karena ini bagian dari takdir, ya. Takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Tidak semuanya takdir itu yang enak-enaknya saja. Maka kita harus percaya kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Nah, itu Al-Quran mencela sifat at-taraf ini. Begitu pula dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW juga banyak hadis-hadis yang mencela sifat orang-orang yang bermewah-mewahan dengan hartanya. Rasulullah SAW meriwayatkan dalam hadisnya, ya, tahdziran minhu li'alla yata'allaq al-qalbu bidunya, agar mengingatkan kita semua supaya hati kita tidak terikat dengan dunia. Wa yanghamis fi man ladzatihi wa mut'iha az-za'ilah. Kemudian akhirnya kita tenggelam dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada, dan kenikmatan itu akan hilang dari kita. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa dzata yaumin 'alal minbar wa jalasna haulahu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalasa dzata yaumin, beliau duduk pada suatu hari di atas mimbar, wa jalasna haulahu, dan para sahabat duduk di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqala,
Nabi mengatakan, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftau alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya perkara yang saya takutkan terhadap kalian setelahku, ma yuftahu alaikum, yaitu ketika dibukakan kepada kalian zahratid dunya, ya, keindahan dunia, wa zinatiha, dan perhiasannya. Jadi ketika dunia ini dibukakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita meraihnya, justru ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inilah akhsyakumul faqra. Saya itu sebenarnya tidak khawatir dengan kefakiran. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita semua yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak takut dengan kemiskinan dan kefakiran. Tapi kita sebagai umatnya banyak yang takut dengan kefakiran dan kemiskinan. Ya. Padahal ketika dunia ini dibuka, akhirnya orang akan berlomba-lomba, fatanafasuha, kita semua akan berlomba-lomba untuk mencari dunia, ya, dan akhirnya akan membinasakan kita sebagaimana orang-orang dahulu yang mencari dunia, akhirnya umat-umat dahulu pun binasa. Kemudian dalam hadis yang lain juga masih diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri tentang celaan terhadap sifat ini, yaitu sabda Rasulullah SAW, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Sesungguhnya dunia itu kelihatannya manis dan hijau. Pasti orang mayoritas, ya, banyak menginginkan kehidupan dunia. Khadirah, dan terlihat hijau. Sebagaimana kita melihat pemandangan-pemandangan yang hijau, kita pun tertarik. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menitipkannya kepada kalian semua. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menunggu bagaimana kalian memperlakukan dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka jagalah dari diri kalian dari kemewahan dunia, dan jagalah diri kalian dari an-nisa. Baik, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi sifat ta'aruf ini baik dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya mencela sifat ini. Dan bahkan di dalam hadis Nabi yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam rohala ila Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu wa huwa bimis. Ada seseorang dari sahabat Nabi yang pergi menuju atau menemui Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu wa huwa bimis, dan dia posisinya berada di Misr, di kota Mesir. Faqadama alaihi faqala, akhirnya dia mendatangi dan mengatakan, amma inni lam ataka zairan, saya datang kepadamu bukan tujuannya untuk berkunjung, ya. Walakinni sami'tu ana wa anta haditsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi saya pernah mendengar, saya dan kamu pernah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajautu an yakuna indaka minhu ilmun, saya berharap kamu punya ilmu atau punya pemahaman tentang hadis tersebut. Qala ma huwa, maka sahabat yang tadi bertanya, apa itu? Qala kadza wa kadza, begini. Qala, dan dia mengatakan lagi, fama li araka sya'san wa anta amirul ard, mengapa saya melihat kamu itu selalu berpakaian lusuh padahal kamu adalah amirul ard. Amirul ard itu adalah penguasa daerah atau pemimpin, tapi tetap pakaiannya syaksan, pakaiannya lusuh, ya, tidak menunjukkan dia itu sebagai seorang pemimpin. Maka tidak heran ketika ada utusan dari Persia dan menemui Khalifah Umar bin Khattab, ya, utusan ini sangat terkejut. Kenapa? Karena dia mendapati Umar bin Khattab dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Tidak ada pengawal yang mendampinginya, ya, dan juga pakaiannya pun biasa-biasa saja. Padahal beliau adalah Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya orang-orang mukmin. Ya. Tapi tidak kelihatan dia adalah seorang pemimpin. Qala, maka pemimpin itu mengatakan, inna Rasulullah SAW kana yanhana an katsirin minal irfah. Rasulullah SAW melarang kita untuk bermewah-mewahan atau bermegah-megahan.
Qala, akhirnya orang tersebut bertanya lagi, famali la aro alaika hida. Kenapa saya tidak melihat engkau memakai sepatu? Qala, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Nabi kita memerintahkan untuk agar kita terkadang-kadang tidak memakai alas kaki, an-nahtafiya ahyanan, ya. Sesekali tidak memakai alas kaki. Dulu orang tua kita mempraktikkan, ya, kadang-kadang ke pasar tidak pakai alas kaki, ya. Tapi sekarang kita jarang mempraktikkan. Mungkin paling kalau olahraga saja atau lari. Tapi sekarang pun sudah sering pakai alas kaki. Padahal ini diperintahkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Nabi terkadang memerintahkan kita untuk tidak memakai alas kaki. Fakana ya'muruhum bil ihtifah ahyanan litakhshawsanna arjulahum wa tata'awwad 'alal masyi fil amakin al mukhtalifah. Itu hikmah dibalik perintah untuk terkadang kita ini tidak memakai alas kaki, ya, agar kita terbiasa berjalan pada tempat-tempat yang berbeda, dan insya Allah ini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat at-taraf ini sifat bermewah-mewahan atau bermegah-megahan terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Baik itu bermewah-mewahan pada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ini tidak diperbolehkan. Baik, sebelum kami tutup, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah sekalian, silakan kami beri waktu. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kami tutup dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kul wasrob walbas wa tasaddaq bi ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah, minumlah, dan bersedekahlah, ya, min ghairi syaraf, tanpa harus berlebih-lebihan, ya. Wala makhilah, dan tidak boleh sombong. Kadang ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, makannya, kalau makan pengennya lauknya berbagai macam lauk, ya. Enggak mau dengan satu lauk. Kalau dengan satu lauk kadang-kadang tidak mau makan. Nah, ini bagian dari sifat at-taraf itu. Atau sifat-sifat yang lainnya, ya, minum, kemudian berkendaraan juga. Kita sudah punya satu kendaraan, kadang ingin yang ini, ingin yang ini. Nah, ini juga bagian dari sifat at-taraf itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari lo. Sallallahu Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi